Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusea Kamarullah dalam channel Education, Edukasi Tanpa Batas. Sahabat Yuka, pada episode kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia part 2. Sebagaimana part 1 sudah dijelaskan, langsung saja kita simak bagaimana penjelasannya. Cekidot. Sahabat Yuka, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Yang ketiga, hukum Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Yang kelima, hukum Avogadro atau terkenal dengan hipotesis Avogadro. Hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi dan massa setelah reaksi adalah sama. Begitu juga dengan hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita membahas hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Pencetus hukum perbandingan berganda adalah John Dalton, tahun 1804. Dalton lahir di Cumberland, Inggris pada 6 September 1766 dan meninggal di Manchester, Lancashire, Inggris pada 27 Juli 1844. Bunyi hukum Dalton: jika dua unsur dapat menyusun atau membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan antara massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana apabila massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Contoh, karbon dan hidrogen bisa membentuk senyawa metana yang perbandingannya adalah 3:1. Berapakah jumlah massa karbon yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 200 gram hidrogen pada senyawa metana? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Karbon ditambah hidrogen menjadi metana. Pembanding karbon dan hidrogen adalah 3:1, sehingga metana pembandingnya adalah 4. Dari mana 4? Dari 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga perbandingannya adalah 3:1:4. Jika diketahui hidrogennya adalah 200 gram, maka berapakah massa karbon dan massa metana yang terbentuk? Caranya 3 dibagi 1 dikali 200 gram. Kenapa? Karena jika pembandingnya 1 200 gram, maka pembanding 3 adalah 600 gram. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Pencetus hukum perbandingan volume adalah Joseph Louis Gay-Lussac, tahun 1802. Gay-Lussac lahir pada 6 Desember tahun 1778 di Prancis dan meninggal pada 9 Mei 1850 di Prancis. Bunyi hukum Gay-Lussac: tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan dengan rumus P sama dengan K dikali T. P adalah tekanan, K adalah konstanta yang bergantung pada massa dan volume dari gas, sedangkan T adalah suhu. Sehingga rumus gas ideal PV sama dengan NRT.
T. Sekarang kita lihat contoh. Perhatikan reaksi nitrogen ditambah 3 hidrogen terbentuk menjadi 2 amoniak. Jika volume nitrogen yang bereaksi 2 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amoniak yang terbentuk pada kondisi suhu dan tekanan yang sama? Pembahasannya adalah sebagai berikut. 1 nitrogen ditambah 3 hidrogen menjadi 2 amoniak. Itu reaksinya. Maka perbandingan antara reaksi di atas adalah 1 berbanding 3 berbanding 2. 1 untuk nitrogen, 3 untuk hidrogen, 2 untuk amoniak. Diketahui bahwa nitrogen adalah 2 liter. Berapakah hidrogen yang dibutuhkan dan berapakah amoniak yang terbentuk? Hidrogen yang dibutuhkan adalah 3 dibagi 1 dikali 2 liter. Sama dengan 6 liter. Sedangkan amoniak adalah 2/1 dikali 2 liter sama dengan 4 liter. Jika kita perhatikan, nitrogen 2 liter akan bereaksi dengan hidrogen 6 liter dan membentuk amoniak 4 liter. Maka pembandingnya adalah 2 berbanding 6 berbanding 4. Sehingga kalau disederhanakan adalah 1 berbanding 3 berbanding 2. Perbandingannya sama dengan pembanding yang di atas. Selanjutnya adalah hukum Avogadro. Siapakah penemu hipotesis Avogadro? Pencetus hipotesis Avogadro adalah Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro tahun 1811. Avogadro lahir di Torino, Italia pada 19 Agustus 1776 dan meninggal pada 9 Juli 1856 di Torino, Italia. Bunyi hukum Avogadro, gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Sehingga kesimpulannya, perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Contoh, pada suhu dan tekanan tertentu, 10 liter gas CO2 karbon dioksida mengandung 6 kali 10 pangkat 23 molekul. Berapakah jumlah molekul CH4 yang mengandung 2,5 liter gas CH4 diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Jika diketahui V1 dalam hal ini adalah V atau volume CO2 adalah 10 liter. Volume CH4 adalah 2,5 liter. Sedangkan jumlah mol dari CO2 adalah 6 dikali 10 pangkat 23 molekul. Pertanyaannya, berapakah jumlah molekul CH4? Rumusnya, V1 dibagi V2 sama dengan jumlah mol 1 dibagi jumlah mol 2. Kita tentukan saja siapa senyawa 1 dan siapa senyawa 2. Dalam hal ini, senyawa 1 adalah CO2 dan senyawa 2 adalah CH4. Oleh sebab itu rumusnya menjadi VCO2
volume CO2 dibagi dengan VCH4 volume CH4 sama dengan NCO2 molekul CO2 dibagi dengan jumlah molekul CH4 NCH4. Hitungannya 10 dibagi 2,5 karena volume CO2 adalah 10. Volume CH4 adalah 2,5. Sama dengan 6 dikali 10 pangkat 23. Karena jumlah molekul CO2 adalah 6 kali 10 pangkat 23. Kemudian dibagi dengan NCH4. Maka NCH4 sama dengan 2,5 pindah jadi 2,5 dikali 6 dikali 10 pangkat 23 dibagi 10. Maka hasilnya N sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 23. Dari mana 1,5? 1,5 didapatkan dari 2,5 dikali 6 dibagi 10. 2,5 dikali 6 sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Sehingga hasilnya adalah jumlah molekul CH4 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 23 molekul. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.